Halo kalian semua, selamat datang di channel Singkat Padat. Bagaimana kabar kalian semua? Mimin harap kalian semua baik-baik saja. Dan pada video kali ini kita akan membawakan konten spoiler dari serial Donghua Perfect World episode 161. Dan langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbarunya. Cerita ini berlanjut dengan Shihao bersama Ho Huang setelah melihat adanya seorang gadis kecil yang terbang di atas udara bersama dengan kura-kura kecilnya. Pada saat ini, Ho Huang yang masih bersama Shihao mulai memikirkan makhluk apa yang sebelumnya lewat, yaitu seorang gadis kecil dan juga kura-kura kecil. Dan setelah Ho Huang memikirkan hal tersebut, Ho Huang pun telah menemukan jawabannya, yang dimana makhluk kecil itu merupakan obat berharga surgawi legendaris yang tak tertandingi. Setelah Ho Huang mengetahui jika makhluk tersebut merupakan tanaman obat yang tak tertandingi, hal ini pun membuat Ho Huang sangat gembira. Ho Huang memberitahu kepada Shihao kalau mereka berdua telah menjadi kaya raya karena mereka telah mendapatkan keberuntungan alami yang sangat besar. Melalui buku-buku tulang yang telah dibaca oleh Ho Huang, ada beberapa tanaman obat yang ketika mereka cukup besar akan mengembangkan kecerdasan mereka, berubah dari tanaman menjadi berbagai makhluk kecil yang dapat bergerak melalui gunung dan juga sungai. Dan salah satu contoh perubahannya adalah gadis kecil sebelumnya bersama dengan kura-kuranya. Ho Huang mengakui jika tanaman obat tersebut merupakan obat yang sangat hebat yang tak tertandingi yang melampaui obat-obatan suci lainnya. Ho Huang yang terlalu bersemangat membuat Shihao tidak nyaman. Shihao pun meminta kepada Ho Huang untuk tenang. Serta Shihao juga merasakan adanya yang tidak beres karena dia sama-sama bisa merasakan sedikit bujukan dalam suara yang membuat seseorang mendekat, seperti sebuah bisikan yang mencoba untuk mempengaruhi mereka. Shihao curiga jika bisikan halus itu merupakan manifestasi dari sebuah tanaman obat yang mencoba untuk mempengaruhi mereka. Lalu Shihao pun mengajak kepada Ho Huang untuk pergi ke tempat reruntuhan yang berada di dekat dari hutan herbal. Karena sebelumnya mereka melihat tanaman obat gadis kura-kura pergi ke tempat reruntuhan itu. Setelah mereka sampai di reruntuhan, mereka pun mulai mengamati tempat tersebut. Dan di sana mereka menemukan adanya formasi hebat yang melindungi tempat reruntuhan ini. Shihao mencoba untuk memeriksa reruntuhan tempat ini menggunakan kekuatan dari pupil gandanya, mengamati setiap sudut dari tempat reruntuhan tersebut. Namun anehnya, setelah Shihao menggunakan pupil gandanya untuk memeriksa reruntuhan itu, namun Shihao hanya melihat adanya sebuah ilusi yang melindungi reruntuhan ini. Namun hal ini membuat Shihao sadar kalau kemungkinan adanya sebuah harta karun yang berada di dalam reruntuhan. Ho Huang yang mengetahui jika Shihao tidak bisa melihat isi dari reruntuhan itu berpikir jika tempat itu kemungkinan dilindungi oleh segel bernama segel Void Sky Divine. Dan Ho Huang sadar jika tanaman obat yang memiliki segel Void Sky Divine merupakan tanaman obat tangkai obat ilahi. Yang tercatat dengan jelas dalam buku-buku tulang sejarah, diketahui jika obat itu dapat menyembuhkan semua cedera. Tidak peduli seberapa parahnya, seberapa dekat seseorang dengan kematian, dan bahkan dapat memajukan dao seseorang. Dan pada saat yang bersamaan adanya kekuatan jahat yang berada di taman obat itu karena bisa menghasilkan sebuah ilusi yang dapat menggoda seseorang untuk memilih dirinya. Dan alasan kenapa ia memiliki nama Void karena ia memiliki jenis kekuatan yang jahat. Dan tangkai obat ilahi ini sebanding dengan Tribulation Crossing Divine Lotus dari Akademi Dewi. Jarang terlihat di dunia, cukup berharga untuk membuat dewa surgawi menjadi gila untuk bisa mendapatkan tanaman obat tangkai obat ilahi. Dan jika suatu sekte mendapatkan tangkai obat ilahi ini, maka sekte itu bisa menentukan nasib sekte mereka selama ribuan era, yang membuat sekte itu akan disegani. Mereka harus bisa mendapatkan tanaman obat tangkai ilahi karena harta ini harta yang sangat berharga dan banyak kekuatan sekte besar yang juga mengincar harta ini. Shihao setuju dengan perkataan Ho Huang dan juga Shihao sekarang sedikit khawatir karena ia takut adanya orang lain yang telah melihat tanaman ini juga.
Jadi mereka harus segera mungkin mendapatkan tanaman obat tangkai ilahi sebelum adanya orang yang berdatangan merebut dari mereka. Dan ilusi dari wanita cantik serta kura-kura sebelumnya berasal dari tanaman obat tangkai ilahi ini. Dan jika kalian ingat bahwasannya sebelumnya memang sudah ada 2 orang yang telah melihat lokasi keberadaan dari tanaman tangkai ilahi, yaitu seseorang yang sebelumnya bernama Lan Yinchen dan juga Luo Dao. Lalu Shihao pun mulai memeriksa segel formasi pelindung dari tanaman obat ini dengan melihatnya dari berbagai arah. Dan Shihao melihat jika reruntuhan sekarang telah dilindungi oleh formasi yang hebat. Jika adanya orang biasa yang memaksakan diri untuk masuk ke dalam sana, maka kemungkinan orang itu tidak akan selamat. Shihao bersama Ho Huang mencari tahu mengenai reruntuhan ini dengan mereka yang berkeliling. Setelah mereka berkeliling, Xiao merasakan adanya banyak tanda bahaya yang berada di tempat ini, seperti adanya 10 mayat yang semuanya memiliki klaim dunia bawah. Mereka berjalan dengan hati-hati memasuki wilayah ketiga, dan setelah mereka masuk ke dalam sana, mereka menemukan adanya sebuah bangunan istana yang tersisa. Tetapi istana tersebut sudah menjadi bangunan tua yang tidak ada harganya, dan bahkan di dalam istana itu sudah tidak ada lagi barang-barang yang dapat diambil. Dan di tengah perjalanan mereka menemukan adanya sebuah tangkai tanaman obat yang memancarkan cahaya seperti berwarna emas. Xiao pun dengan segera mendekati tangkai tanaman obat itu dan mengambilnya. Xiao menyebut tanaman obat itu dengan sebutan rumput emas. Rumput emas yang telah diambil oleh Xiao telah berubah menjadi obat suci. Bahkan setelah Xiao mengambil tanaman rumput emas itu, tubuhnya Xiao memancarkan cahaya warna-warni dengan warna emas. Namun di saat itu tiba-tiba saja adanya sebuah cahaya simbol bersinar yang cahaya tersebut membentuk sebuah pedang mengarah ke arah Xiao. Untungnya Xiao dan juga Ho Huang selamat dari serangan pedang itu karena Xiao yang telah memblokirnya. Xiao sadar jika tempat ini masih berada dalam kawasan yang berbahaya karena masih adanya jebakan yang masih aktif. Saking berbahayanya jebakan yang berada di tempat ini, Xiao sadar jika jebakan ini dapat membunuh dewa surgawi. Xiao pun dengan segera mengajak Ho Huang melanjutkan perjalanan mereka sampai mereka tiba di wilayah keempat. Setelah mereka sampai di wilayah keempat, hidungnya Xiao langsung mencium aroma tajam mengenai aroma obat suci. Xiao pun mengambil obat suci itu dengan sekarang Xiao yang berhati-hati, yaitu dengan Xiao menggunakan kekuatan dari tubuh magisnya. Setelah Xiao mendapatkan tanaman obat suci lagi, Xiao pun bersama Ho Huang melanjutkan perjalanan mereka. Sampai pada akhirnya mereka memasuki wilayah kelima, sekaligus merupakan wilayah terakhir dari reruntuhan ini. Dan pada wilayah kelima, mereka semakin banyak menemukan tanaman-tanaman obat suci yang sangat berharga. Hal ini pun membuat Ho Huang sangat bersemangat dan berniat untuk mengambil semua tanaman obat itu. Tetapi Xiao dengan segera menghentikan Ho Huang dengan menarik tangannya Ho Huang, memberitahu kepada Ho Huang jika wilayah kelima ini memiliki jebakan formasi yang lebih berbahaya daripada semua wilayah sebelumnya. Xiao pun memberikan penglihatan dari pupil gandanya kepada Ho Huang untuk bisa melihat wilayah asli dari wilayah kelima ini. Setelah Ho Huang melihat melalui pupil gandanya Xiao, Ho Huang melihat jika semua tanaman obat yang sebelumnya ia lihat ternyata telah menghilang. Yang ternyata semua tanaman obat itu merupakan sebuah ilusi dari ilusi Void Sky Divine. Jika saja Ho Huang sebelumnya tidak ditarik oleh Xiao, maka kemungkinan Ho Huang akan tewas karena terkena jebakan dari Void Sky Divine. Di sana pun mereka telah melihat adanya tanaman obat tangkai ilahi yang berada di dalam segel tersebut. Namun sayangnya Xiao yang melihat segel formasi yang mengurung tanaman obat tangkai ilahi ini merasa sangat buntu bagaimana caranya bisa untuk menghancurkan formasi yang melindungi tangkai obat ilahi. Walaupun tangkai obat ini sangatlah berharga, tetapi Xiao tidak bisa mengorbankan nyawanya sendiri untuk bisa mendapatkan tanaman tangkai obat. Ho Huang yang mendengar itu pun merasa kecewa kepada Xiao
Xiao karena Xiao yang berniat untuk menyerah. Padahal tanaman tangkai obat ini tidak dimiliki oleh kekuatan sekte manapun. Jika mereka bisa mendapatkannya, maka mereka memiliki kekuatan yang sangat besar. Xiao menjawab kalau ia tidak berniat untuk menyerah, yang dimana Xiao berniat untuk mencari bantuan dari teman lamanya. Xiao juga menyadari kalau ia membutuhkan tanaman obat dari tangkai ilahi karena sebelumnya Xiao telah berada di kondisi sekarat akibat dirinya menggunakan kekuatan alam api membakar tubuhnya sendiri, yang malah membuat Xiao berada di kondisi setengah mati. Jadinya sekarang Xiao membutuhkan tanaman obat yang dapat memulihkan kembali energi kehidupannya. Singkat cerita, Xiao pun pergi sebentar meninggalkan Hong Huang untuk menjemput teman lamanya, yaitu Shiba Tian alias si batu dewa yang sekarang bersama dengan kupu-kupu kaisar. Xiao pun mengeluarkan Shiba Tian yang sekarang Shiba Tian sedang tertidur. Shiba Tian sendiri selalu tertidur karena ia telah melahap batu amanah surgawi, dan ia tidur agar ia bisa mencerna kekuatan dari batu amanah surga. Xiao pun memberitahu kepada Shiba Tian kalau dirinya membutuhkan bantuan Shiba Tian untuk bisa mendapatkan tanaman obat tangkai ilahi. Shiba Tian merasa cukup bingung kenapa Xiao membutuhkan bantuannya karena Shiba Tian sendiri tidak bisa mengonsumsi tanaman obat. Xiao pun memukuli Shiba Tian karena Shiba Tian sekarang yang masih mengigau karena ia yang terlanjur ngantuk. Lalu Xiao menjelaskan kepada Shiba Tian kalau dirinya membutuhkan bantuan Shiba Tian untuk membuka sebuah segel kurungan yang menutupi sebuah reruntuhan kuno. Shiba Tian menerima permintaannya Xiao, tetapi Shiba Tian meminta kepada Xiao untuk memberikan bayaran kepada dirinya berupa beberapa batu asal yang dapat ia konsumsi. Xiao setuju saja dengan permintaan dari Shiba Tian. Shiba Tian pun merasa sangat bersemangat dan ia berjanji kepada Xiao kalau dirinya akan sangat berguna untuk menghancurkan segala formasi. Karena bagi Shiba Tian menghancurkan sebuah formasi merupakan sebuah urusan yang sangat mudah. Setelah Xiao kembali ke wilayah kelima dari runtuhan kuno, Xiao melihat ternyata sudah adanya beberapa orang baru yang mencoba untuk menerobos ke wilayah kelima. Ternyata orang-orang telah mengetahui lokasi harta karun ini karena adanya sebuah simbol segel cahaya yang bersinar ke atas langit yang disebabkan oleh Xiao dan juga Hong Huang sebelumnya yang telah mencoba menerobos setiap segel yang berada di tempat dari reruntuhan kuno ini. Xiao tidak masalah dengan kedatangan mereka semua karena bagi Xiao mereka semua tidak akan bisa menerobos masuk ke dalam segel kelima. Karena segel itu yang sangat mematikan dan juga sangat sulit untuk bisa dihancurkan. Benar saja di sana, Xiao melihat sudah banyak orang yang tewas akibat mereka yang mencoba menerobos masuk ke dalam segel kelima ini. Dan kebanyakan dari mereka tewas akibat terkena serangan dari segel kelima. Xiao pun bertanya kepada Shiba Tian apakah Shiba Tian bisa menghancurkan segel formasi kelima ini. Shiba Tian yang melihat formasi kelima merasa sedikit pesimis karena ia mengetahui jika formasi yang dimaksud oleh Xiao ternyata merupakan formasi yang sangat kuat. Apalagi banyak orang yang telah tewas di dalam formasi kelima ini membuat formasi kelima ini semakin kuat karena formasi kelima menyerap kekuatan darah manusia untuk meningkatkan kekuatan formasinya. Namun Shiba Tian akan tetap mencoba menghancurkan formasi kelima asalkan nanti Xiao mau memberikan semua batu originnya kepada ia. Xiao menyetujui permintaan dari Shiba Tian tanpa adanya beban. Lalu Shiba Tian pun masuk ke dalam formasi kelima mencoba untuk membuka formasi kelima ini. Setelah membutuhkan beberapa waktu, Shiba Tian pun pada akhirnya telah berhasil memecah sedikit formasi kelima, membuat Shiba Tian bisa membuka separuh jalan agar mereka bisa masuk ke dalam formasi kelima. Shiba Tian menyuruh kepada Xiao dan juga Hong Huang untuk segera masuk. Namun di saat itu tiba-tiba saja adanya seorang pria jantan yang datang ke tempat Xiao mengancam kepada Xiao, mengatakan kepada Xiao jika Xiao tidak diperbolehkan masuk ke dalam tempat itu karena harta karun yang berada di dalamnya merupakan hak miliknya. Dan orang yang telah mencegat Inchao merupakan orang pada episode sebelumnya yang bernama Lu Dao. Hong Huang mengenali Lu Dao yang merupakan seorang jenius yang mengguncang dunia. Karena Hong Huang telah mendengar kabar jika ia memiliki kekuatan magis yang dapat mengejutkan dunia. Luo Dao tanpa rasa takut mengatakan kepada Xiao kalau semua orang yang telah berbicara dengan dirinya, maka semua orang itu akan berakhir sama, yaitu kematian.
Hong Huang juga menjelaskan kepada Xiao jika Luo Dao dulunya juga pernah membantai para dewa, yang bahkan waktu itu Luo Dao belum berada di alam pakar tertinggi, namun ia waktu itu sudah bisa menghabisi banyak dewa. Xiao yang tidak terima diremehkan oleh Luo Dao mengatakan kepada Luo Dao, "Kamu pikir kamu siapa? Hanya sekedar bakal luar biasa namun masih berani bertindak begitu sombong. Apakah kamu merasa seperti kamu sudah bisa mengabaikan semua orang di bawah langit?" Luo Dao dengan santai menjawab, ia biasanya akan merespon orang-orang seperti Xiao dengan responnya sangat keji, yaitu berakhir pada kematian. Lalu Luo Dao pun berbicara dengan temannya yang barusan datang bernama Lan Yinchen. Luo Dao mengajak kepada Lan Yinchen untuk bekerja sama mengalahkan manusia sombong yang berada di hadapan mereka, yaitu Xiao. Jika mereka berdua bisa mengalahkan Xiao, maka mereka akan membagi harta tersebut 50%-50%. Ternyata kedua orang ini telah menunggu sejak lama orang yang bisa menembus formasi kelima dari penyimpanan harta. Lan Yinchen dan juga Luo Dao sadar jika mereka berdua tidak bisa menghancurkan formasi kelima, makanya mereka menunggu adanya seseorang yang bisa menghancurkan formasi kelima itu. Dan jika formasi kelima telah dihancurkan, maka mereka akan mengambil kesempatan itu untuk merampok orang tersebut. Dan pada kasus ini orang itu merupakan Xiao. Luo Dao dan juga Lan Yinchen memiliki background mereka masing-masing, yang dimana Luo Dao berasal dari sebuah klan bernama Blue Gold Mountain Range, yang dimana klan ini merupakan klan yang kecil. Meskipun klan mereka tidak memiliki banyak anggota, tetapi setiap anggota yang lulus maka orang itu sangat menakutkan. Sementara Lan Yinchen, ia justru adalah pemuda dari klan paling terkenal yang tak terpendung di wilayah, mengalahkan semua ahli di jalannya ketika dia adalah seorang ahli tertinggi. Dia dikenal sebagai yang paling kuat dari sebuah provinsi. Hong Huang yang melihat kedatangan dari dua orang ini pun sangat ketakutan. Ia mengajak kepada Xiao untuk segera kabur dari tempat ini. Karena jika tidak, maka mereka semua akan tewas akibat dibasmi oleh Lan Yinchen dan juga Luo Dao. Namun tak disangka Xiao justru berani menantang mereka berdua dengan mengatakan kepada mereka berdua untuk tidak sombong. Karena di dunia ini memiliki alam yang begitu tinggi dan juga besar. Para jenius berjumlah banyak telah mengisi dunia ini. Jadi tidak sepatutnya mereka berdua bertindak selayaknya mereka berdua merupakan orang yang paling berkuasa. Lan Yinchen yang mendengar perkataan Xiao pun merasa kesal karena Xiao sepertinya tidak tahu posisinya sekarang yang akan segera meninggoy di tangan mereka berdua. Luo Dao secara perlahan maju mendekati mereka berdua dan memberikan kesempatan kepada mereka berdua untuk memohon ampun kepada dirinya dan menjadi budaknya. Jika Xiao dan juga Hong Huang mau melakukan hal tersebut, maka ia akan mengampuni nyawa mereka berdua.